النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia taufik hidayah serta inayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang hari ini kita dapat hadir menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, selalu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpah kepada insan pilihan Nabi dan Rasul yang mulia, yang menjadi uswah bagi kehidupan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, telah kita dikumpulkan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwanul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Ada 3 konsep yang perlu kita sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini. Namun sebelum itu, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah selalu dan selalu kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imtithal wal awamiri wa jinabun nawahi. Karena dengan konsep takwa tersebutlah dapat menghadirkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah wajah, beliau menjelaskan ada 3 konsep yang dapat mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, konsep pertama yakni berbakti kita kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam suatu kitab dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama
Muhammad ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la tanqud saubaka fayusibahumal munkar. Janganlah engkau kedaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Ini menunjukkan bahwa bakti kita kepada kedua orang tua teramat sangatlah penting. Karena di zaman sekarang ini, hadirin jamaah sekalian, banyak manusia-manusia yang mengabaikan, melalaikan kedua orang tuanya, bahkan yang sampai belum lama ini telah kita lihat di media sosial, ada seorang anak yang rela sampai menitipkan orang tuanya di panti asuhan atau di panti jompo. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan kalau kita tahu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallah wa fi ridal walidain wa sakhutuhu fi sakhatihima. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuamu, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tuamu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'aib Al-Iman. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mempunyai kedua orang tua, janganlah kita mengabaikan kedua orang tua kita. Ikuti nasihat-nasihat daripada beliau. Apabila ada hal-hal yang diinginkan untuk kemaksiatan, maka tolaklah dengan lemah lembut dan janganlah berkata dengan perkataan yang kasar. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dhamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasi haqqan 'ala rijal ummah. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki adalah ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, konsep untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang kedua adalah mendirikan sholat. Karena di dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 238 dikatakan, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat fardu dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Dan yang menjadi pertanyaan, Ustaz, saya tidak khusyuk sholat di dalam rumah. Datang ke masjid, ramaikan sholat di dalam masjid bersama-sama guru-guru kita, para alim ulama kita. Karena seorang mayit ketika meninggal dunia dan dikuburkan, apa yang dikatakan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka ingin kembali untuk melaksanakan sholat diantaranya daripada sedekah tersebut. Maka dari itu, ayo sama-sama kita memakmurkan masjid kita ini dengan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, baik secara moral maupun secara material, di mana ada pengajian, ada ta'lim, apapun yang berada kegiatan-kegiatan di masjid kita ini, ramaikan dengan memakmurkan masjid kita ini, maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian konsep yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah wajhah, beliau mengatakan jangan ada perasaan iri, dengki
hasad dan hasud terhadap saudara-saudari kita. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya duduk santai